Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Tim konsorsium mata kuliah Tahsinul Qiraah, Tahfidz Praktek Ibadah dan Praktek Ibadah Kemasyarakatan FEBI IAIN Bengkulu yang saya hormati. Saya Suyanto, DLB praktisi mengampu mata kuliah Tahfidz 1. Sebagaimana hasil rapat tim konsorsium mata kuliah ini bahwa disepakati pada beberapa waktu yang lalu, disepakati ada pembagian tugas contoh untuk mahasiswa. Jadi contoh bacaan surat pendek untuk mahasiswa. Dan saya kebagian surat Al-Lahab dan surat An-Nas. Untuk referensi seperti mata kuliah Tahsinul Qiraah, saya masih menggunakan kitab Thoriqoh baca tulis Yambu'a atau metode Yambu'a. Baik, untuk mahasiswa dan mahasiswi, saya akan mencontohkan bacaan surat Al-Lahab dan An-Nas. Saya mulai dari surat Al-Lahab. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabin wa tabb ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dzata lahabin wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum mim masad. Baik, selanjutnya kita bahas atau kita ulas, kita pelajari tentang tajwidnya. Tajwid menurut bahasa atau etimologi, pengertian tajwid adalah indah, bagus atau elok. Sedangkan pengertian tajwid menurut istilah atau terminologi artinya ilmu yang membahas tentang bagaimana cara membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Nah, kita lihat yang pertama tentang waqaf. Tentang waqaf pada surat Al-Lahab ini ada 5 surat. Ada 5 ayat maksudnya. Surat Al-Lahab ini ada 5 ayat. Jadi di atas tanda ayat yang pertama itu ada tanda qaf lam. Nah, tanda waqaf qaf lam itu menandakan bahwa sebaiknya kita waqaf atau berhenti. Kemudian pada tanda ayat nomor 2 di atasnya, ayat yang kedua itu juga ada tanda qaf lam. Qaf lam sebaiknya berhenti. Kemudian kita lihat pada tanda waqaf setelah ayat yang ketiga itu adalah tandanya la. La itu singkatan dari al-mamnu atau tercegah. Ya. Artinya pada ayat itu sebaiknya tidak berhenti tetapi langsung. Ya. Bisa dilihat bahwa di akhir ayat yang ketiga itu huruf yang terakhir yaitu huruf ba itu harokatnya adalah kasrotain. Di awal ayat yang keempat itu ada wawu. Ada wawu. Nah, di atas wawu itu ada tasdid. Ada tasdid menandakan bahwa antara ayat yang ketiga dan ayat yang keempat itu sebaiknya disambung. Kemudian setelah bacaan wamro'atuh itu ada tanda waqaf qaf lam. Waqaf qaf lam itu juga menandakan sebaiknya berhenti di sana. Kemudian kita lanjutkan pada bacaan ayat yang keempat, hammalatal hatab. Hammalatal hatab.
Nah, setelah akhir ayat di atas tanda akhir ayat yang keempat itu ada tanda wakof jim. Jim artinya jaiz dan artinya boleh, ya, boleh memilih, boleh berhenti dan juga boleh langsung. Nah, demikian tanda wakof yang ada pada surat Al-Ahzab ini. Kemudian kita lihat dari ayat yang pertama, ya. Tabbat, ya. Tabbat ada tasdidnya. Ya, tasdid. Nah, setiap huruf yang bertasdid itu hendaknya bacaannya adalah setengah alif atau satu harokat, ya. Tabbat, yada, itu ada mat tobi'i bertemu dengan hamzah, ya. Mat tobi'i kemudian bertemu dengan hamzah, maka disebut mat jaiz munfasil, ya, karena hamzahnya ini di luar kalimat atau di lain kalimat, sehingga dalam membaca itu 5,5 harokat, ya, 5,5 harokat. Tabbat yada. Bagaimana mengukurnya? Mengukurnya 5,5 itu, jadi mengukurnya adalah tergantung dari kecepatan dan cepat atau lambatnya kita membaca. Jika membacanya kita cepat, maka ya sesuaikan. Satu harokat adalah satu bacaan, satu harokat, ya, satu bacaan, baik fathah, kasroh, dhammah maupun sukun. Nah, itu. Jadi tabbat yada, kira-kira, ya, dikira-kirakan panjang kita itu sampai 5,5 harokat. Kemudian yang terakhir pada ayat 1 itu watab. Nah, watab, jadi wawu berharokat fathah, ta berharokat fathah, kemudian ba itu ada tasydid, ya, ada tasydid. Nah, kalau dibaca sebelum diwakofkan menjadi watabba, watabba. Sehingga nanti kalau misalnya bacanya wakof atau berhenti, maka huruf yang terakhir harus diwakofkan, harus dimatikan. Ya. Tabbat yada abi lahabi watab, watab. Nah, dan ba itu termasuk salah satu dari huruf qalqalah. Qaf, to, ba, jim, dal. Ya, huruf qalqalah itu adalah huruf yang harus dimantulkan ketika waqaf, ya, ketika berhenti. Dan membaca qalqalah itu mantulnya itu tidak sengaja dimantulkan, tetapi membacanya, rumusnya bacanya harus cepat. Karena bacanya cepat kemudian menghasilkan sebuah pantulan, ya, menghasilkan sebuah pantulan. Ini bukan qalqalahnya itu bukan sengaja dibuat, ya, watab misalnya, kasab misalnya, itu tidak demikian. Nah, tetapi yang betul membaca qalqalah itu harus cepat, ya, harus cepat sehingga menghasilkan pantulan. Tabbat yada abi lahabi wa tabb. Terus ma aghna, ma itu juga mad jaiz munfasil, ya, mad jaiz munfasil. Oleh karena itu panjangnya juga 5,5, ya, 5,5 harokat, ya. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab, wa ma kasab. Jadi qalqalahnya yang terakhir itu cepat, berbeda dengan yang di depan. Kalau yang di depan ayat pertama watab, kalau yang ayat kedua itu wa ma kasab, wa ma kasab.
Sayasla naron dzata lahab. Sayasla, ya, la-nya itu juga panjang, ya, la-nya panjang, itu panjangnya 2 harokat atau 1 alif, itu namanya mad harfi, ya, mad harfi. Kita lanjutkan, sayasla naron dzata lahab. Nah, itu ikhfa, ya, samar, ya, ikhfa tanwin, ya, fathatain atau tanwin yang ketemu zal, ya, ketemu zal, maka dalam istilah tajwid disebut dengan ikhfa, yaitu bacaan yang samar, ya. Bagaimana cara membaca? Cara membaca atau cara menyamarkan, ya, cara menyamarkan bacaan nun, ya, suara nun yang ada bacaan tersebut. Rumusnya adalah ketika kita membaca nun mati atau membaca nun mati atau fathatain, ya, atau kasrotain atau domatain yang bertemu dengan salah satu huruf ikhfa yang jumlahnya ada 15, itu ketika kita membaca, mulut kita kemudian bersiap-siap untuk membaca huruf di depannya, ya, huruf di depannya. Kalau dalam kalimat ini, contoh ini, ron ketemu zal. Nah, jadi ketika kita membaca ron mestinya, kalau mau jelas ron, nunnya kedengaran, ya, naron, nah, nunnya jelas. Tetapi karena ketemu zal, maka nunnya, nun pada fathatain ron itu disamarkan agar mendapatkan bunyi yang samar. Nun mati itu ketika kita nun mati yang ada pada harokat ro, huruf ro, itu mulut kita bersiap-siap untuk mengucapkan huruf yang di depannya, yaitu zal. Jadi sayasla naron. Nah, ini kita sudah siap roza. Nah, sudah siap-siap untuk mengucapkan atau membaca huruf zalnya. Demikian juga pada nun mati atau tanwin jika bertemu kalimat yang lain atau huruf yang lain yang 15. Anta, ya, anta. Nah, jadi bukan ang, ya, bukan berdengung, tetapi samar, ya, samar ini, bukan berdengung. Sayasla naron, mulut kita sudah ke makhraj zal. Sayasla naron dzata lahab. Nah, lahabnya cepat, ya, bacanya itu cepat supaya menghasilkan pantulan, ya. Sayasla naron dzata lahabiu. Nah, tanwin, ya, tanwin ketemu dengan wawu, idgham, ya, idgham bi gunah. Lahabiu wamraatuh. Nah, kita berhenti di sana karena, ya, di atasnya ada waqaf qaf lam, ya. Hammalatal hatab. Hammalatal hatab. Nah, terus yang terakhir fi jidha, jim, ya, jim itu makhrajnya sama dengan shin dan ya, shin dan ya. Fi jidha hab, cepat, ya, hablum mim masadi, ya, mim mati bertemu